Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan, yang kami muliakan dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini menjelang detik-detik kita meninggalkan bulan Ramadan yang sangat mulia, kita bertemu dengan Gus Muhsonuddin, dan mumpung ketemu beliau kita akan ngobrol-ngobrol sedikit. Gimana kabarnya Gus? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini ada kabar baru Gus. Ada yang melaporkan lagi-lagi Bahar bin Smith. Nah, ini ada pihak yang melaporkan Bahar bin Smith. Ini kami mendapatkan berita ini, kami baca dulu Gus ya. Oke. Nah, ini kami mendapatkan berita dari Analisis News, pelopor jurnalis warga. Ini tanggal 5 April 2024. Baru berarti ya? Baru ya. Ini kami bacakan dulu Gus ya. Jakarta Analisisnews.id. Habib Bahar bin Smith alias HBS dan Muhammad Asad Syahab telah dilaporkan oleh kuasa hukum korban atas dugaan tindak pidana terhadap Syahbuddin SHI MH bin Muhammad Yusuf Amir Arifin alias Adin Arifin di Polda Metro Jaya pada hari Senin tanggal 01 April 2024. LP nomor LP_1832/4/2024 Polda Metro Jaya tanggal 01 April 2024 pukul 17.42 WIB. LP nomor LP_B_1838/4/2024 Polda Metro Jaya tanggal 01 April 2024 pukul 19.09 waktu Indonesia Barat. Menurut tim kuasa hukum Adin saat konferensi pers yang digelar di restoran JW54 Jatiwaringin Jakarta Timur Kamis 4 April 2024 telah melayangkan surat somasi kepada HBS. Namun hingga batas waktu yang ditentukan HBS tak merespon pun. Tak ada respon. Belagu ya? Belagu. Dugaan suatu tindak pidana tersebut, ini pelaporannya. Yang pertama, penyebaran berita bohong dan fitnah menggunakan media elektronik. Adin Arifin penipu 25 miliar. Itu. Terus yang kedua, korban dari suatu tindak perkara perbuatan yang tidak menyenangkan, intimidasi dan ancaman kekerasan yang terjadi di kediaman klan kami Grand Wisata Cluster Rivelton BC 15/07 BC 11/31 RT 002 RW 009 Kelurahan Lambang Jaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Jawa Barat. Demikian pernyataan Adin Arifin selaku korban dugaan tindak pidana dari kasus ini menurut tim kuasa hukum Adin. Jadi intinya Gus, kasus pelaporan Bahar ini ada dua kasus ya, penyebaran berita bohong dan fitnah menggunakan media elektronik. Adin Arifin penipu 25 miliar. Terus yang kedua, korban dari suatu tindakan perbuatan yang tidak menyenangkan, digeruduk lah bahasanya, Persekusi lah. persekusi lah. Kabarnya itu kan HBS ini membawa massa sekitar 50 orang dari berita ini loh. Nah, ini gimana ini tanggapan Gus Muhsonuddin mengenai kasus Bahar ini? Ini kan menarik untuk kita kupas. Secara umum memang Pak Alwi ya seperti itu, rasisme, arogan gitu loh. Menangnya sendiri. Maunya menangnya sendiri, dia nggak ngerti aturan,
Dan ini yang membedakan ketika ada pergesekan, ya. kalau pribumi kan melalui jalur yang memang diatur secara undang-undang, somasi, terus mediasi, lalu pelaporan, atau pengaduan atau pelaporan lah, itu proses yang dilalui. Berbeda ketika Pak Alwi kan kemarin kasus Lubis juga persekusi. Iya. Nah, ini Bahar juga viral kan, diunggah juga di kanal YouTube Bahar sendiri. Dia geruduk gitu, sok-sok jagoan, bahkan teriak-teriak, nggak menyenangkan. Memang seperti itu karakter mereka. Nah, ini ditanggapi dengan sangat santun dan prosedural. Bahkan dari kuasa saudara Adin ini juga memberikan somasi, tapi tidak ada respon kan gitu. Terus melakukan upaya hukum lainnya. Berarti karakter mereka itu ya seperti itu ya, Gus ya? Ya, secara umum kita bisa lihat semuanya seperti itu. Mereka menganggap dirinya itu sok paling jago, seolah-olah Indonesia ini nggak ada yang berani, aturan, nggak ada yang berani. Tapi ini kan bukti sikap mulai adanya perlawanan pribumi terhadap klan Pak Alawi. Setelah ketahuan kebohongan mereka. Oh iya iya. Ini menarik Gus, menarik. Iya, betul. Dan ini lagi Gus, bahwa mereka itu menganggap dirinya itu ras yang paling mulia, paling suci sendiri Gus. Ini termasuk kalau dianggap motivasi mereka untuk berkarakter seperti itu, ya ada kemiripan ya Gus ya. Merasa dirinya paling suci, paling benar sendiri, terus seakan-akan kebal hukum. Negara kita kan tidak bisa kan seperti itu. Nggak bisa. Nggak bisa kita membiarkan mulai hari ini arogansi dan supremasi klan Pak Alawi yang sudah bertahun-tahun berada di Indonesia ini. Iya. Terus kasus yang menimpa HBS ini kan bukan kali pertama ini Gus. Ya mungkin dia udah bosen hidup di alam bebas gitu. Oh gitu. Jadi senangnya emang di penjara gitu loh. Ya. Atau mungkin juga udah bosen di Indonesia, silahkan cari negara yang lebih cocok dengan karakter mereka. Kembalilah ke Yaman yang di leluhur mereka kan Yaman. Mungkin kalau pulang ke Yaman seperti HBS ini mungkin cocok Gus. Ya bisa aja cocok di sana. Karena lagi konflik sih. Jadi apa ya, bisa meluapkan emosinya, atau sebenarnya penakut ya. Iya, teriak-teriak di sini tapi nggak mau bantu negaranya yang lagi perang melawan Amerika dan Inggris. Kan lucu ini kan menjadi ketimpangan tentang pola pikir mereka. Menarik ini, makanya ini menarik kasus-kasus seperti ini kami unggah agar menjadi pembelajaran buat kita semua, terlebih untuk para mukibin itu kan. Junjungan kalian itu ya kalau boleh dikatakan kan seringkali mengajak kepada kerusuhan, anarkisme, terus tidak pernah berpikir bagaimana menjaga kondusivitas keamanan negara kita kan gitu loh. Bagaimana mungkin seseorang yang mengaku cinta NKRI tapi tidak berupaya atau tidak pernah berpikir ulang bagaimana menjaga ketertiban supaya keamanan, kondusivitas keamanan di NKRI ini terjaga. Nah ini kan lucu ini. Wah, ya, kita harus belajar ke sejarah masa lalu lah. Ya. Dari FPI yang sudah dibubarkan oleh pemerintah, PKI yang gembong-gembongnya juga dari klan Pak Alawi, bikin citra sejarah Indonesia. Terus Mufti Batavia dengan kapiten-kapiten Arabnya juga memecah belah di dalam melawan penjajahan Belanda. Itu kan sudah cukup lah. Belajar dari 3 kali pengalaman sejarah kita yang dikotori oleh perilaku klan Pak Alawi. Sudah saatnya kita harus melawan. Harus menentukan sikap hari ini tentunya kan. Iya. Jangan sampai kita diacak-acak. Diacak-acak terus. Kebanyakan saudara-saudara kita yang masih menjadi mukibin mereka itu kan karena takut kualat, Gus. Nggak ada kualat itu. Nggak ada kualat ya. Nggak ada kualat melawan Khabib itu.
Tauhidnya dia jadi ini lagi, dibuka lagi. Iya. Setelah Nabi Muhammad SAW dilahirkan ke dunia ini, Nur Muhammad sudah menjelma dalam konteks rahmatan lil alamin. Oh gitu ya. Iya ya. Beda dengan nabi-nabi sebelumnya, langsung ada hukuman di dunia. Kita itu diberi kemurahan oleh Allah untuk hidup dengan nyaman dan diberi pintu taubat apapun latar belakang kita. Maksudnya se ekstrim apapun kesalahan kita ya, ada pintu taubat. Pintu taubat, rahmat itu masih terbuka gitu. Masih terbuka. Makanya jangan percaya dengan ancaman-ancaman kabaib Dobolowi yang selalu bicara kualat lah, selalu bicara segala macam yang nakut-nakutin gitu. Matinya su'ul khotimah. Aduh, nggak ada itu ngelawan kabib. Mereka bohong atas nama Nabi, terutama mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya memang benar kalau kita flashback ke sejarah nabi-nabi dan rasul sebelum nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu paten ya. Seumpama ada nabi datang ke kaum terus mengajak untuk bertauhid, menyembah Allah, mereka menentang, ditolak seketika itu langsung ukut ya, azab turun. Tapi di zaman baginda Nabi Muhammad SAW kita agak yaitu hudan lil muttaqin, tafsirnya itu kan rahmatan li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah tidak ada karma, tidak ada kualat, itu enggak ada. Matinya sul khotimah enggak ada itu. Kalau menentang kabib itu enggak ada. Berarti halu semua itu ya? Halu semua. Allah sudah memberikan sunatullah. Sudah dalam bahasa ilmiahnya itu kausalistik. Dan itu ilmu pengetahuan. Dan bukan halu, bukan doktrin. Islam itu ilmu pengetahuan. Jadi menolak ilmu pengetahuan hari ini terhadap kenyataan klan Ba'alawi bukan Nabi Muhammad SAW, menolak dengan ajaran Islam. Iya. Betul itu. Itu yang perlu dicatat oleh para kabaib, dan para mukibin. Iya, dan para mukibinnya biar taubat lah gitu. Udah selesai lah, masa lalu sudah selesai hari ini dengan adanya tesis Kiai Haji Imaduddin Usman dan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya DNA. Ini sudah membuktikan kan gitu. Sudah. Terima kasih Gus. Mungkin itu dulu bincang kami. Terima kasih juga atas kunjungannya. Kita ngonten bareng. Dan jangan bosan menyuarakan Kabib Dobolowi tukang dobol. Ya, itu bahasa yang paling gampang ini termasuk dengarkan oleh masyarakat. Salah satu edukasi kami untuk saudara-saudara kami yang kami cintai. Tentunya saudara-saudara kami yang berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak ada kualat, tidak ada su'ul khotimah bagi yang menentang Habib. Insya Allah rahmatan lil alamin itu masih berlaku sampai detik ini ya, sampai kiamat, sampai nanti kiamat di arah mahsyar. Terima kasih banyak Gus Muson, semoga tetap sehat, murah rezeki dan selalu semangat untuk menyuarakan kebenaran. Tetap NKRI harga mati. Kami telah melaporkan dugaan tindak pidana yang dilakukan saudara Habib Bahar bin Smith dan Muhammad Asad Shahab di Polda Metro Jaya pada hari Senin tanggal 1 April 2024 berdasarkan nomor LP yang pertama LP garing B garing 1832 garing 4 Romawi garing 2024 garing SPKT garing Polda Metro Jaya tanggal 1 April 2024 pukul 17.42 waktu Indonesia bagian Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Pada hari ini, Kamis 4 April 2024 pada jam 20:15 waktu Indonesia bagian Barat, kami dari kantor hukum JNH & Partner hadir di hadapan saudara-saudara semua, rekan media dan pers dalam rangka mewakili klien kami, Saudara Syahbudin SHIMH bin Muhammad Yusuf Amir Arifin alias Adin Arifin
selaku korban dari dugaan suatu tindak pidana. 1. Penyebaran berita bohong dan fitnah menggunakan media elektronik dengan mengatakan Adin Arifin penipu 25 miliar. 2. Korban dari suatu tindak pidana perbuatan yang tidak menyenangkan, intimidasi, dan ancaman kekerasan yang terjadi di kediaman klien kami, yaitu Grand Wisata Cluster Rivertown, BC 15 nomor 7, BC 11 nomor 31, RT 002, RW 009, Kelurahan Lambang Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Berdasarkan laporan polisi yang kami jelaskan terhadap para terlapor, yang pertama, Saudara Habib Bahar bin Smith, yang kedua, Saudara Asad Sahab, dan yang ketiga, beberapa akun media sosial. Kami, Hari Pribadi Garves SHI MH, kemudian Dr. Chan Hilman Himawan SHMH MKN, kemudian Muhammad Hurran Muhajalin SHSE, selaku kuasa hukum dari korban, yaitu Saudara Adin Arifin, akan menginformasikan. Pertama, bahwa pada hari Ahad, Minggu, tanggal 17 Maret 2024, kurang lebih pukul 10.40 waktu Indonesia bagian Barat, pagi, secara tiba-tiba, Saudara Habib Bahar bin Smith dan Saudara Muhammad Asad Sahab bersama massa ormas dari berbagai aliansi yang berjumlah kurang lebih sekitar 50 orang memasuki dan menggeruduk rumah kediaman klien kami, Saudara Adin Arifin, di perumahan Grand Wisata Cluster Rivertown, BC 15 nomor 007 dan BC 11 nomor 31, RT 002, RW 009, Kelurahan Lambang Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kemudian saudara terlapor, yaitu Saudara Habib Bahar bin Smith, berteriak-teriak, mengeluarkan kata-kata kasar dan caci maki seperti bangsat, anjing, penipu, dan kata-kata tidak pantas lainnya. 2. Bahwa klien kami sebagai korban yaitu Saudara Adin Arifin sebelumnya tidak pernah mengenal dan tidak pernah berjumpa dan tidak pernah ada hubungan bisnis dan tidak pernah ada perikatan hukum sama sekali dengan Saudara Habib Bahar bin Smith selaku terlapor. 3. Bahwa klien kami selaku korban, yaitu Saudara Adin Arifin, mengenal Saudara Muhammad Asad Sahab dan istrinya Saudari Tike Wilda Mayadi, di mana klien kami, Saudara Adin Arifin, adalah advokat tersumpah dan leader dari Kantor Hukum Indonesia, di mana pada Maret 2022 dan April 2022, Saudara Muhammad Asad Sahab dan istrinya, Saudari Tike Wilda Mayadi, meminta bantuan hukum kepada Kantor Hukum Indonesia atau KHI, serta memberikan surat kuasa kepada Kantor Hukum Indonesia agar Kantor Hukum Indonesia memberikan bantuan hukum dan upaya-upaya hukum demi kepentingan hukum Saudara Muhammad Asad Sahab dan istrinya, Saudari Tike Wilda Mayadi. Bahwa tim dari Kantor Hukum Indonesia, di mana Saudara Adin Arifin sebagai leadernya dari Kantor Hukum Indonesia, telah bekerja sesuai dengan prosedural hukum acara yang berlaku, yaitu berupa pendampingan terhadap kliennya serta memberikan pandangan-pandangan hukum dan upaya-upaya hukum demi kepentingan dan upaya hukum kliennya, yaitu Saudara Muhammad Asad Sahab dan istrinya, Saudari Tike Wilda Mayadi, yang pada saat itu Saudara Muhammad Asad Sahab sedang tersangkut kasus robot trading atau DNA Pro. Bahwa dari upaya-upaya hukum tersebut, Kantor Hukum Indonesia atau KHI sudah dan telah menjalankan tugasnya dengan baik. Dan adanya prestasi kerja dari Kantor Hukum Indonesia sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Namun dengan liciknya dan diduga dengan niat jahat dari Saudara Muhammad Asad Sahab terhadap Kantor Hukum Indonesia, di tengah perjalanan penanganan kasus tersebut, Saudara Muhammad Asad Sahab dengan tiba-tiba mencabut surat kuasa
ini perlu diingat, mencabut surat kuasa secara sepihak terhadap kantor hukum Indonesia